Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya, sobat RH sekalian, ramai-ramai protes surat Karo Wasidik yang mengatakan bahwa penghentian penyelidikan sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kemudian pendumas atau pelapor tidak membawa data primer, alias faktanya cuma data sekunder yang tidak bisa dijadikan alat bukti katanya. Jadi persisnya yang disampaikan oleh Karo Wasidik, Kepala Biro Pengawasan dan Penyidikan, yang diharapkan bisa meluruskan ternyata tidak meluruskan dan bahkan bikin kekecewaan ya. Jadi dia mengatakan bahwa sekunder dan sudah sesuai dengan prosedur, padahal orang berpikir prosedur banyak yang dilanggar gitu ya. Coba kita menghubungi Abdullah Al-Katiri sedikit ya, lawyer dari Tifau Zatia Suma ya, koordinator lawyer Tifau Zatia Suma, Abdullah Al-Katiri. Tadi dia telepon saya ketika saya masih live gitu. Bagaimana pendapat beliau mengenai surat dari Karo Wasidik ini ya? Apakah menerima atau dia nanti akan protes? Kan di sini mengatakan bahwa penghentian penyelidikan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian fakta yang dihadirkan oleh pendumas atau pelapor hanya berupa data sekunder dan tidak memiliki kekuatan pembuktian sehingga tidak bisa digunakan sebagai alat bukti. Saya sudah tersambung ke koordinator lawyer Dr. Viva Abdullah Al-Katiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Halo. Halo. Ya. Oke. Sorry, saya tadi live ya, live soal lain, tetapi barangkali ini ada perkembangan yang hot bahwa Karo Wasidik sudah mengeluarkan surat, dan inti dari surat itu Bro Al-Katiri adalah pertama ya, penghentian penyelidikan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Itu poin A dari angka 2. Kemudian B, fakta yang dihadirkan oleh pendumas atau pelapor hanya berupa data sekunder dan tidak memiliki kekuatan pembuktian sehingga tidak bisa digunakan sebagai alat bukti. Walaupun nomor 3 dia bilang kasih manis-manis sedikit. Berkaitan hal tersebut ditegaskan kembali bahwa surat ini tidak dapat digunakan untuk kepentingan peradilan, hanya untuk pelayanan pengaduan masyarakat. Apabila memerlukan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi penyidik yang menangani perkara dimaksud atau Biro Wasidik Bareskrim Polri. Penyidik yang mana yang menangani masalah dimaksud? Silakan Bro Al-Katiri menyampaikan unek-uneknya, protesnya, kegalauan dan lain sebagainya. Silakan. Tadi dia ngakui bahwa itu dalam posisi pengaduan kan? Di suratnya sendiri ngomong bahwa ini dalam posisi pengaduan. Ya kan, pengaduan itu tidak bisa dilakukan pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan laboratorium itu harusnya di penyidikan, gitu loh. Ya berarti ngakui bahwa posisinya sekarang itu masih dumat, gitu loh. Satu. Kemudian kita dibilang data sekunder. Saya bilang Egy Sujana itu menyerahkan putusan pengadilan. Saya kan ikut gelar ya, Surakarta maupun PT ya, pengadilan tinggi. Itu primer itu, karena itu intinya. Karena pada saat persidangan itu dikatakan Bambang Tribohong itu, jaksa tidak menunjukkan asli dari surat itu, ijazah itu gitu loh. Bahkan pada waktu gelar itu, baik penyidik maupun dari pihak dalam hal ini terlapor
terlapor kan mereka ya, terlapor ya di Barreskrim itu tidak ada data-data dari mereka. Kami masih untung bawa bukti-bukti. Jadi dia merefer itu ke keterangan respon dan keterangan ahli-ahli kita. Ya, kalau dibilang itu tidak bisa alat bukti, siapa bilang? Keterangan ahli itu ada di 184. Ya. Itu alat bukti ya, bukan barang bukti ya, alat bukti. Ya. Itu lain. Ya kalau tidak bisa dibawa ke persidangan, kan aneh. Padahal itu adalah salah satu apa istilahnya persyaratan mentersangkakan seseorang. Harus ada 2 alat bukti Minimal ya. minimal. Ya lucu dia ngeluarin surat tapi nggak pede. Masalah kami ini, Pak, di dalam gelar itu bukan masalahkan barang bukti. Gelar itu memasalahkan sah tidaknya pemeriksaan laboratorium. Bukan barang bukti. Ngapain dia ke barang bukti yang mereka bukan pengadilan? Iya. Sah tidaknya itu merefernya ke peraturan, ketentuan, SOP itu seharusnya. Itu dilaksanakan nggak oleh mereka? Kalau tidak dilaksanakan berarti tidak sah. Itu artinya apa? Pemeriksaan laboratorium itu kalau tidak sah, bagaimana memberhentikan proses penyelidikan dianggap berhenti dengan dasar suatu dokumen yang tidak sah? Ini penegakan hukum atau main-main gitu loh? Ini yang saya bingung gitu loh. Terbukti Pak, pada waktu gelar perkara, waktu kita juga berbicara, tidak satu pun unit-unit itu biasanya yang gelar perkara itu mereka bertanya. Tidak ada pertanyaan. Seperti nggak ada orang. Agak aneh gitu loh. Masa gelar perkara pada diem semua? Biasanya bagian hukum ditanyai bagaimana pendapatnya. Tidak ada. Bahkan kami membawa bukti. Yaitu putusan pengadilan Surakarta dan pengadilan tinggi yang dibawa oleh Egy Sujana. Teman-teman itu hanya memaparkan. Mereka tidak mengatakan itu adalah barang bukti. Tidak pernah teman-teman itu mengatakan itu adalah barang bukti. Mereka memaparkan itu kejadian. Itu bisa diklaim seolah-olah yang dibawa orang-orang itu adalah barang bukti. Itu. Ya kan? Nah, yang namanya primer, sekunder, yang namanya bukti itu ada primer, sekunder. Bukti ya bukti. Saya nggak pernah menemukan di KUHP ada bukti sekunder, bukti primer itu nggak ada. Ya kan? Selama dia tidak termasuk barang bukti, jangan digunakan. Tanpa harus apa istilahnya itu distempel dengan primer sekunder. Anggap itu sekunder. Nah, primernya mana? Jadi saya ulangi lagi kata-kata Karwas Sidik ini yang persisnya ya, biar tidak misleading. Intinya adalah sebentar ya. Nah, nanti kita bahas di situ poinnya barangkali. Nah, nanti kita bahas satu-satu alat bukti itu apa aja sih gitu ya. Nanti dari situ kita ketahuan tuh apakah iya itu nggak bisa dijadikan alat bukti tuh Roy Suryo ya kan, Rismon Sianipar, putusan pengadilan gitu. Jadi sobat era sekalian, sebentar Bro Al-Katiri ya, sebentar. Saya mau buka lagi surat dari Karwas Sidik itu di halaman 2 tadi yang saya bacakan. Wah, kok tiba-tiba menghilang dari mana ini anunya? Sebentar. Saya harus buka. Sebentar, ini kok menghilang. Suara saya jelas ya Bang ya? Oh jelas. Jelas dunia dan akhirat. Saya menuju ke Trans TV nih. Ada dialog nanti malam. Oke. Nah ini ya, saya bacakan lagi ya, biar jelas nih. Fakta yang dihadirkan oleh pendumas atau pelapor hanya berupa data sekunder dan tidak memiliki kekuatan pembuktian, sehingga tidak bisa digunakan sebagai alat bukti. Jadi intinya adalah fakta yang dihadirkan oleh pendumas atau pelapor. Saya nggak ngerti fakta apa yang dihadirkan oleh pendumas atau pelapor dan dihadirkan di mana? Di gelar perkara khusus pasti maksudnya kan? Memang gelar perkara khusus itu menghadirkan fakta-fakta. Kemudian berupa data sekunder. Apa yang dimaksud dengan data sekunder itu? Jangan-jangan presentasi Roy Suryo itu hanya presentasi fotokopi. Padahal fotokopi itu yang ditampilkan Barreskrim kan? Kemudian karena dia itu data sekunder,
bukan akibat, hanya berupa data sekunder dan tidak memiliki kekuatan pembuktian. Waduh, jadi tidak memiliki kekuatan pembuktian sehingga tidak bisa digunakan sebagai alat bukti. Padahal pasal 184 KUH mengatakan alat bukti itu 1 keterangan saksi, 2 keterangan ahli, 3 surat, 4 petunjuk, 5 keterangan terdakwa kalau di pengadilan, dan 6 barangkali tambahan informasi atau dokumen elektronik, ya kan? IT. Ya. Dokumen IT. Masa Roy Suryo tidak bisa dijadikan alat bukti karena dia ahli, ya, bisa diambil keterangannya? Masa ijazah Jokowi itu tidak bisa dihadirkan sebagai surat atau dokumen? Masa Kasmojo tidak bisa dijadikan petunjuk? Ada juga petunjuk ya tadi ya. Masa macam-macam itu seperti SKS-nya 122 tidak bisa dijadikan petunjuk? Silakan. Bro Al-Kathiri, saya mempunyai kewenangan menentukan ini sekunder dan primer itu siapa? Itu hakim, Pak, yang mempunyai justifikasi seperti itu hakim. Polisi itu yang mengumpulkan data-data, mengumpulkan informasi, mengumpulkan bukti. Dia nggak bisa. Kemudian pertanyaan saya, anggap aja itu sekunder. Primernya yang mana? Saya tanya. Jangan-jangan primernya nggak dihadirkan oleh mereka. Primernya cuma satu. Mereka itu tidak satu pun ada yang menyodorkan dokumen seperti kita. Kan itu kan ada 2. Nampaknya mereka hanya melihat dari keterangan ahli kita. Tapi kami sebagai pelapor membawa bukti apa? Substansi banget, yaitu putusan pengadilan yang orang dihukum tanpa ditunjukkan hukum kebohongan pada waktu persidangan, tanpa ditunjukkan dokumen aslinya. Dan itu sebenarnya berita bohong itu sudah dianulir oleh putusan pengadilan tinggi kan? Iya, tapi putusan PN-nya itu putusannya berita bohong. Nah, dasar daripada bukti-bukti itu kan bukan di PT tapi kan di PN. Ya kan? Pada waktu di PN itulah mereka harus tunjukkan. Karena kan data-data itu semua dibawa ke PT karena PT nggak ada sidang. Nah, pada waktu ya kan sidang beracaranya di PN itu, di situ tempat mereka menunjukkan bahwa Bambang Tri itu bohong, ya kan? Dengan menunjukkan aslinya. Jadi Bro ini sekarang ini agak aneh, Bang, agak aneh. Sekarang katanya gini, ada orang nggak punya SIM ya, ditanya, Anda punya SIM? Tanya aja sama pembuatnya SIM sana di kepolisian. Dia nggak bisa dong. Ini kan bukti visual, bukan katanya informasi. Kecuali bukti itu adalah bukti audio, suara. Ini kan bukti fisik. Pembuktiannya apa ya, dengan ditunjukkan, bukan dengan katanya. Dari situ kan udah beres. Yang UGM katanya, ini katanya. Ini kan sekarang ada abang coba ditangkap polisi, diminta SIM. Tanya pada pembuatnya, saya punya SIM apa tidak? Tanya itu di database-nya kepolisian, ada nggak SIM? Masa begitu? Nanti ditanya, masa nggak percaya, gitu ya? Nah itu, ini kan bukan masalah kepercayaan dan percaya. Coba hampir seluruh rakyat Indonesia itu sekarang itu meyakini bahwa ada ijazah palsu. Yang mengatakan tidak ada itu kan cuma di circle-nya itu saja, Pak. Muter-muter di beberapa orang itu aja mengatakan asli itu. Tapi sebagian besar rakyat Indonesia itu mengatakan ya gimana pun juga ini kan sudah apa ya? Apa bahasa Jawanya, ceto apa itu? Ceto welo-welo. Welo-welo istilahnya. Nggak perlu logika hukum ini, logika indera aja, telinga, mata, itu apalagi hukum. Jadi lucu itu surat itu, bahas nggak? Kami memeriksa ijazah ini sudah sesuai perkap kami nomor sekian, gitu dong seharusnya. Ya kan masalahnya ini sebenarnya digelar itu kan untuk menguji, ya kan, menguji artinya hasil laboratorium itu, bukan menguji dokumennya Resmond, dokumennya siapa satu lagi, Roy Suryo, bukan. Tujuannya menguji itu. Sekarang bayangkan, semua unit, pimpinan-pimpinannya ada, ijazahnya nggak ada, UGM-nya nggak ada. Kemarin staf ahli polisi yang katanya itu, waktu dialog sama saya dikatakan, iya UGM dipanggil karena dia sebagai ahli, bukan sebagai ahli. Ada UI, ada UGM. Nah, UGM itu adalah pihak terkait. Bahkan kalau ternyata palsu, ya kan, dia kena pasal 55 UGM itu. Ya, turut serta.
turut serta. Semua orang-orang yang mengatakan tidak patuh dengan menyakitkan, semua kena. Jangan hanya satu sisi, Pak. Nanti tersangka kalau terbukti, kalau enggak pelapornya tersangka. Jangan, ini semua yang pegang ini lawyer-lawyer apa ya istilahnya ya, profesional lah yang pegang ini, bukan lawyer-lawyer yang baru kemarin. Tidak gitu. Ngerti maksudnya? Ngerti. Maaf. Bro, tadi saya mengatakan ya, di Pengadilan Negeri Surakarta itu Bambang Tri sama Gus Nur divonis karena menyebarkan berita bohong. Terbukti kan begitu? Jangan lupa ya, Bambang Tri 2 kali ya. Ya, sebentar dulu. Nah, tetapi ternyata di pengadilan tinggi itu dianulir. Itu maksud saya memperkuat Anda, bukan menyanggah. Iya, saya tahu, Pak. Saya tahu, Pak. Maksudnya adalah bahwa sama sekali tidak ada pengadilan negeri Surakarta itu memperkuat mengenai keaslian ijazah itu. Yang terjadi adalah justru dalil atau alasan hukum untuk menghukum Bambang Tri itu dibatalkan, tapi diganti bukan dengan berita bohong lagi, tetapi dengan ujaran kebencian, kan begitu? Ya. Jadi sekarang, sekarang apa yang mau yang Anda lakukan sebagai koordinator lawyer Dr. Tifa ya? Tifa dan Egy. Oh, Tifa dan Egy Sujana ya. Apa yang akan Anda lakukan? Karena surat ini kan diajukan kepada TPUA ya, jelas-jelas. TPUA dalam waktu dekat ini mungkin besok sudah mengajukan ke Propam dan ke Irwasum. Oh, yang diajukan ke Arwasidik? Ya bukan, ya Arwasidik adalah orang yang memutuskan itu kan. Oh, yang diajukan, iya. Lah ini kan yang diajukan kan ini surat ke Arwasidik. Iya. Sekarang pertanyaan saya, Anda kan mengadukan Dirtipidum kepada Propam. Iya. Dan minta gelar perkara khusus pada Karwasidik. Tapi gelar perkara khusus itu mengecewakan Anda. Lalu Anda mau lapor kemana lagi? Loh, ke Propam itu ya kan ke Irwasum. Irwasum itu kan pengawas kepolisian secara menyeluruh. Ya. Ya kan, bukan Wasidik. Wasidik kan penyidik. Ini bukan urusan penyidik lagi. Ini sudah urusan institusi. Oke. Kami ajukan pada mereka, ya kita minta gelar dengan mereka sekarang untuk menguji baik Karwasidik maupun Barreskrim. Dirtipidum. Iya, kita uji logikanya. Masa hukum dibuat mainan? Karena kami tidak mau mereka menegakkan hukum dengan melanggar hukum. Ya. Terus sekarang mereka memberi jawaban barang bukti yang dimasalahkan. Ini kan aneh. Yang digelarkan itu adalah suatu prosedur benar atau tidak, sesuai ketentuan apa tidak, sesuai SOP apa tidak. Yang disoroti barang bukti. Emang pengadilan mereka? Dan terus juga kan tidak ada kewajiban pendumas atau pelapor menyertakan barang bukti. Nah, iya. Kan harusnya kan mereka yang mengumpulkan barang bukti dan agar bisa jadi alat bukti. Alasannya bahwa ya kan faktanya apa? Harus disebut dong. Ya. Faktanya apa? Apa saja gitu. Apa saja yang dianggap sumber dan tidak punya kualifikasi sebagai alat bukti gitu. Yang lucu lagi, mereka rem lagi, tarik ulur, tidak bisa digunakan untuk pengadilan siapa bilang kami akan gunakan itu. Ya kan? Itu statement yang menyetop suatu peristiwa. Ini gini loh Bang, ini keran yang di Barreskrim mau ditutup oleh mereka, mau ditutup seolah-olah tidak ada. Mereka fokusnya ke Polda. Tapi jangan lupa bahwa Polda ini, ya kan, hulunya di Barreskrim ini, gitu loh. Ya. Peristiwanya. Hulunya di Mabes gitu. Di Mabes. Iya kan? Hulunya di situ. Kalau seandainya, ya kan, memang tidak sah pengujian laboratoriumnya, ya kan, di Poldanya harus dihentikan. Kenapa demikian? Kembali ke Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Berarti laporan itu masih jalan. Kalau jalan, ini harus dihentikan. Makanya sekarang ini kan semua orang disuruh melapor. Nanti pelan-pelan mundur nanti ini. Yang ijazah ini mundur nanti pelan-pelan. Diganti, dibelokin. Buktinya apa Bang?
Pasal 328 ayat 3 sudah di-drop oleh mereka. Ya ada lagi, coba lihat. Pasal 28 ayat 3 mengenai menyebarkan berita bohong. Kebohongan. Karena kan kami berteriak-teriak, kalau ini sampai diangkat lagi, ijazah itu harus dihadirkan di meja penyidik yang membuktikan bahwa kami bohong. Kan kami waktu itu kan begitu di podcast. Akibatnya apa? Di-drop. Saya lihat ya di SPDP kemarin nggak ada lagi itu, berarti 28 ayat 3 itu. Pokoknya semua yang di panggilan Dr. Yulia tidak ada juga. Saya nggak tahu. Tapi di SPDP pribadnya tidak ada. Itu kan perlu dipertanyakan. Kenapa? Karena di sini akan seperti peristiwanya Pak Menteri, dia harus hadirkan hasilnya di persidangan. Ya kan? Nggak bisa kita main catur kan dengan karambol. Maaf, agak emosi saya. Bukannya gaya Anda begitu memang? Ya, tergantung yang mancing. Oke, bro. Apa yang akan Anda lakukan? Anda akan skenario kami akan lakukan untuk internal. Kami akan minta diuji kembali, bukan masalah permasalahannya, tapi membuat surat itu yang kita harus uji. Makanya kita ke Irwasum itu melakukan orang bukan melakukan peristiwa. Itu, ya kan? Kemudian sudah diputuskan atau baru pendapat Anda? Ya, dengan tim saya. Oke. Dengan tim yang mewakili Dr. Tifa dan Egy Sujana ya? Oh, bukan. Gak ada hubungan dengan Dr. Tifa. Egy Sujana, oke. Karena TPUA masalahnya. Iya, I know. Oke. Saya juga kebetulan lawyernya. Iya. Gak ada hubungan dengan Dr. Tifa, dengan Roy Suryo dan sebagainya. Ini berhubungan dengan laporan Egy Sujana. Oke, dan data yang utama yang dibawa itu adalah data primernya ya putusan pengadilan ya, nggak bisa dibilang nggak ada ya. Nah, baru kali ini ada gelar perkara berbicara memutuskan berdasarkan barang bukti. Kenapa bukan barang buktinya ijazah? Kenapa barang buktinya? Barang bukti kan urusan mereka, bukan urusannya pelapor pendumas. Kan kita mengajukan khusus itu untuk menguji legalitasnya laboratorium ini sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan SOP, sesuai dengan Perkap. Itu yang kami uji. Kok mereka menyimpulkan ke barang bukti? Yang berhak untuk berbicara bukti-bukti itu adalah hakim. Kemudian di mana ada ketentuan kalau ini sekunder, kalau ini primer, di mana? Saya mau baca. Oke, anggap itu sekunder yang respon. Oke, karena yang bicara ahli kan. Oke. Terus primernya mana? Dihadirkan nggak oleh mereka? Mereka yang bawa primernya. Iya, dan alat bukti itu kan mereka yang harus mencari kan. Masa nah, yang menyediakan pendumasnya melaporkan peristiwa. Iya, caranya begini. Bukti sekundernya tidak bisa dibikin artinya lemah artinya. Bukti primernya tidak kami keluarkan lagi itu dong, gentleman. Bukti primer itu yang penting, yang menentukan, yaitu ijazahnya. Masa bayangkan ya, kalau yang dianggap bahwa satu-satunya bukti primer itu ijazah ya, kalau dianggap ya, anggap aja begitu. Iya, maka ya harusnya kan mereka bisa sita itu. Bukan sita, gelar itu kan harus terbuka. Nggak, maksud saya kalau mereka mau tingkatkan kepada proses penyidikan kan mereka bisa sita. Kalau permasalahan mereka tidak punya data primer atau pendumas tidak punya data primer, padahal mereka punya kemampuan untuk menyita dokumen itu. Iya, kan diakui oleh lawyernya Jokowi bahwa kemarin itu tanpa disita. Pertanyaan saya, kalau tanpa disita karena penyelidikan, aturannya di mana? Aku tanya itu aja, aturannya di mana? Nggak bisa nyebut dia. Yang mengatakan jika penyelidikan maka pengujian di laboratorium tidak perlu penyitaan. Diatur di mana? Saya mau belajar dari kalian. Nggak bisa, ini bukan saya, Bim. Nggak bisa dokumen itu dipinjam lalu diperiksa ke lapor gitu ya. Selama namanya pemeriksaan lah kita bicara ya. Padahal pemeriksaan itu adalah pada saat penyidikan.
Kenapa demikian? Karena harus ada laporan di situ syaratnya, karena harus ada keterangan saksi, karena harus ada keterangan berita acara penyitaan. Berita acara penyitaan menurut KUHP, ya kan, pasal 1 poin 16 dinyatakan bahwa penyitaan itu adalah dalam taraf penyidikan, penuntutan dan persidangan. Ya. Ada di Dumas. Terus penyelidikan kan, penyelidikan itu baru mencari ada tidaknya tindak pidana. Tidak ada yang lain-lain. Kalau sudah masuk ke substansi itu namanya penyidikan. Di pelajaran lah buat mereka. Ya, intinya adalah masa sih mencari dua alat bukti susah. Padahal paling tidak kan ada keterangan ahli, ada surat, ada petunjuk. Nah sekarang kan dua putusan pengadilan diberikan di depan saya ke mereka. Ya kan, ini bukti apa istilahnya primer. Karena apa? Disinilah bahwa pertama kali ditemukan bahwa pihak jaksa tidak menghadirkan ijazah, sehingga dia menghukum orang berdasarkan asumsi dan fotokopi. Saya ini 30 tahun lebih beracara nggak pernah Pak, apalagi pidana menunjukkan fotokopinya. Nggak bisa. Harus tetap fotokopi walaupun dileges nih, tetap aslinya harus ditunjukkan. Apalagi menyangkut nasib orang. Ini nggak manusiawi ini. Bro. Ini benar-benar melanggar HAM. Oke, bro. Karena ini sudah mau maghrib ya, mungkin silakan Anda wrap up lalu closing statement. Ya, kami mau sampaikan pada semua orang, khususnya stakeholder sekali lagi di dalam penegakan hukum yang seharusnya ikut bergerak, ikut memantau, ikut mengawasi kayak DPR, Irwatum dan sebagainya, memahami ini bahwa ada satu perbuatan yang boleh saya katakan, ya kan menegakkan hukum dan melanggar hukum. Ya kan, semua kan ditabrak. UPN tentunya sesuai undang-undang keterbukaan publik harus menunjukkan ke masyarakat, tidak ditunjukkan. KPU, ya ini kalau ijazah nanti itu bukan cuma ijazah yang itu loh ya, juga apa yang sudah diberikan ke KPU. Kan palsu itu kalau digunakan ini kan baru pidananya kan, yang digunakan ada di KPU itu. Pertanyaan saya, KPU harus disita yang berlegalisir itu. Benar nggak itu legalisirnya dari UGM? Benar nggak ijazah itu sama ini dengan yang ini? Ya, saya ini ada mau doing something before maghrib. Silakan closing statement. Ya, oke. Kami tidak tinggal diam karena kami juga penegak hukum. Oleh sebab itu kami akan melakukan langkah-langkah yang seperti saya katakan tadi. Kami minta audiensi di Irwatum, di Propam, kemudian di DPR dalam proses untuk menjelaskan ini semua. Bahkan kami inginkan nanti disidangkan di Komisi 3. Hadirkan mereka, kita hadirkan juga, ya. Nanti disitulah kami ingin tahu bagaimana ketegasan Komisi 3 dalam menyelesaikan masalah ini. Nah, sampai di sini saya rasa. Oke, sobat dari sekalian, karena mau maghrib ya, dan saya harus doing something before maghrib. Terima kasih bro, nanti kita akan update lagi kalau ada perkembangan baru ya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudara sekalian, itu tadi dengan Abdullah Al-Katiri, koordinator pengacara baik Egy Sujana maupun Dr. Tifa ya. Tapi ini konteksnya TPUA, jadi Egy Sujana bukan Dr. Tifa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas.